Bachelet is urging. We're deeply troubled. There is a risk this situation. 7 years after an historic report on the democratic Casualties are continuing to mount, and reports of violations that may amount results in scores of civilians being killed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Mulyadin Putra dengan NIM 1942545. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai HAM sebagai isu hubungan internasional. Berbicara tentang HAM sebagai sebuah isu dalam hubungan internasional memang menarik untuk dibahas, di mana HAM atau hak asasi manusia dalam studi hubungan internasional sendiri menempati posisi utama dalam wacana global tentang kemanusiaan, peradaban, serta kebudayaan. Kita perlu melihat ke belakang di mana wacana tentang HAM telah berkembang dan menguat ke lingkup internasional sekitar tahun 90-an, yakni pasca Perang Dingin. Bahkan, ide dan gagasan mengenai HAM ini sebenarnya telah ada secara resmi sejak tahun 1948, yakni Universal Declaration of Human Rights, di mana cikal bakalnya sendiri telah ada pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno. HAM mulai mendapatkan perhatian serta menjadi isu dalam hubungan internasional bermula ketika berbagai tindakan pelanggaran yang terjadi di berbagai negara. Misalnya seperti di negara-negara dunia ketiga yang banyak terjadi tindakan dalam bentuk pembunuhan massal atau genosida, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, dan penahanan tanpa proses pengadilan yang merupakan gejala umum terjadi di negara-negara yang dilanda konflik separatis atau komunal. Contoh nyatanya misalnya seperti pembersihan etnis yang terjadi di Bosnia, Rwanda, Darfur atau Sudan, Kurdistan di Irak di bawah rezim Saddam Hussein, dan tempat-tempat lainnya yang merupakan contoh nyata kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan keprihatinan global. Tetapi di samping itu, hak asasi manusia juga dapat menjadi kendala dan problem. Tidak jarang, isu hak asasi manusia justru menyebabkan perbedaan pandangan, pertikaian, dan ketegangan dalam hubungan internasional. Misalnya, seperti yang terjadi antara negara-negara Barat, Amerika Serikat, khususnya dengan negara-negara Iran, Sudan, Myanmar, China, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di samping memiliki aspek-aspek yang disepakati, hak asasi manusia juga memiliki aspek-aspek yang diperselisihkan. Konsep HAM sendiri terbagi menjadi 3 konsep, yaitu konsep HAM mengenai paham liberal, sosialis, dan dunia ketiga. Menurut konsep liberal, HAM lebih ditekankan terhadap individualisme barat, yang mana ada 2 elemen HAM yang paling hakiki serta tidak bisa diganggu-gugat, yakni hak sivil serta politik. Artinya seorang individu diberikan kebebasan yang besar sehingga hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan kreativitas manusia. Oleh karena itu, jika hak individu dibatasi oleh negara ataupun penguasa, maka mereka menganggap hal tersebut akan menimbulkan sebuah pemerintahan yang otoriter yang akan berdampak terhadap kurangnya perkembangan kreativitas individu. Berikutnya konsep paham sosialis. Mereka berpandangan bahwa HAM tidak dapat menekankan terhadap hak masyarakat, akan tetapi lebih menekankan terhadap kewajiban masyarakat. Konsep HAM menurut mereka ini lebih mendahulukan adanya hak-hak ekonomi dibandingkan dengan hak-hak politik ataupun sipil. Atau dalam artian lainnya, mereka ini lebih mendahulukan terbentuknya suatu kesejahteraan dibandingkan dengan kebebasan. Yang terakhir, konsep HAM menurut paham dunia ketiga. Ini terbagi menjadi 3 kelompok, di mana kelompok pertama mereka lebih menekankan terhadap konsep sosialis karena dipengaruhi oleh pemikiran Marxis. Kelompok kedua mereka lebih cenderung ke kelompok barat atau liberal, dan kelompok ketiga ini mereka memiliki konsep tersendiri tentang HAM, di mana mereka lebih dipengaruhi oleh adanya filsafat hidup, ideologi, serta latar belakang sejarahnya. HAM dalam perspektif hubungan internasional sendiri terdapat beberapa persoalan, yakni seperti yang pertama, dalam konteks upaya implementasi HAM mengalami benturan dan perdebatan, seperti pandangan universal absolut yang melihat HAM sebagai nilai universal yang tidak menghargai profil sosial budaya yang ada pada masing-masing bangsa.
Biasanya ini berada di negara-negara maju. Kemudian seperti pandangan universal relatif yang memandang HAM sebagai masalah universal, tetapi asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Kemudian partikularistik absolut yang berpandangan HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa sehingga mereka menolak dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini juga dikenal sebagai pandangan yang chauvinis atau egois dan pasif terhadap HAM. Nah, yang terakhir ini yaitu partikularistik relatif yang berpandangan bahwa HAM ini dipandang sebagai masalah universal serta persoalan-persoalan masing negara. Mereka juga menerima berlakunya dokumen-dokumen internasional yang kemudian diselaraskan dan disirasikan dengan budaya bangsa. Yang kedua, perdebatan mengenai letak masalah bagaimana interaksi antara implementasi nilai HAM yang bersifat universal internasional dengan kedaulatan negara. Yang ketiga, mengenai masalah dominan terkait HAM, apakah ini masalah domestik suatu negara yang kedaulatannya tidak dapat diganggu-gugat, ataukah masalah HAM ini merupakan masalah yang melampaui batas-batas kedaulatan negara. Nah, persoalan-persoalan di atas itulah yang kerap kali menjadi permasalahan dalam upaya implementasi HAM secara internasional. Ada dua elemen mengenai konversi serta pengaturan HAM dalam hubungan internasional, yakni seperti konvensi internasional yang terdiri dari konvensi internasional anti-apartheid dalam olahraga, konvensi internasional tentang hak-hak anak, konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi internasional tentang hak-hak politik wanita, konvensi internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia lainnya, serta konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Di samping itu, ditambah juga dengan Statuta Roma, di mana menghasilkan pembentukan International Criminal Court atau pengadilan pidana internasional. Nah, menurut artikel Statuta Roma, yurisdiksi International Criminal Court ini atau ICC meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi. Banyak studi kasus terkait dengan pelanggaran HAM, baik itu HAM berat ataupun HAM ringan. Misalnya mengenai kekejaman Hitler di Jerman yang mengusir hingga melakukan pembantaian massal terhadap orang-orang Yahudi. Nah, pembantaian tersebut terkenal dengan sebutan The Holocaust, yakni pembantaian massal terhadap warga Yahudi dalam kurun waktu sekitar 1941 sampai dengan 1945. Yang kedua, ada kasus pelanggaran Israel terhadap Palestina yang melakukan banyak kekerasan terhadap semua lapisan masyarakat, baik anak-anak maupun perempuan. Nah, yang ketiga, ada kasus HAM apartheid, yaitu perbedaan ras dan warna kulit yang juga pernah terjadi di Afrika Selatan sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1990-an. Tepatnya saat rejim apartheid yang didominasi orang berkulit putih berhasil menguasai pemerintahan di Afrika Selatan. Sejak saat itu, mereka menetapkan berbagai kebijakan yang merugikan orang berkulit hitam, bahkan sampai menimbulkan banyak korban jiwa. Dari tahun 1960 sampai 1983, tercatat ada sekitar 3,5 juta orang Afrika berkulit hitam yang digusur dari rumahnya dan dipaksa tinggal di lingkungan terpisah sebagai akibat dari kekejaman undang-undang apartheid. Di kasus lainnya yaitu setelah pecahannya Perang Yugoslavia, di mana meletusnya perang sipil antara Bosnia dengan Serbia pada tahun 1992 sampai dengan 1995, di mana terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 8.000 warga Muslim Bosnia yang menempati kota Srebrenica, di mana kekejaman ini tentunya menimbulkan reaksi keras dari banyak negara. Yang terakhir, ada kasus pelanggaran HAM terbaru yang terjadi di Myanmar. Pada Maret 2018, Dewan HAM PBB menyebutkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar, yang mana didasarkan pada bukti berupa sejumlah kuburan massal pada Februari 2018, pemerkosaan terhadap para perempuan etnis Rohingya, pembakaran rumah-rumah penduduk, dan pencabutan hak-hak dasar etnis Rohingya. Sampai saat ini, deretan kasus pelanggaran HAM yang saya sebutkan tersebut sudah dituntaskan dengan baik, terkecuali kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Itulah penjelasan singkat bagaimana isu HAM yang bermula sejak berakhirnya Perang Dingin, yang kemudian isu HAM ini menjadi perdebatan hangat dalam politik global, yang mana sejalan dengan kemenangan ideologi liberalisme, perhatian terhadap hak individu dan
hak kelompok semakin meningkat dan kedaulatan negara tidak lagi dilihat sebagai hambatan untuk melakukan pemajuan HAM. Hal ini tidak berarti bahwa dalam periode sebelumnya isu HAM tidak diperhatikan, tetapi memang pada saat itu isu keamanan nasional dan internasional lebih mendominasi percaturan politik dunia, sehingga negara menjadi aktor utama dan unit analisis. Namun, isu hak asasi manusia dalam studi hubungan internasional juga menempati posisi utama dalam wacana global tentang kemanusiaan, peradaban, serta kebudayaan.